Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih tim worship dan juga terima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan kepercayaan, memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada siang hari ini saya mau tanya kabarnya. Bagaimana kabarnya semuanya? Luar biasa ya. Semuanya dalam kondisi sehat. Ada yang sakit mungkin? Kiranya Tuhan memberkati kita, memberi kesembuhan kepada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita masih di dalam rangkaian khotbah seri kita ya, pembelajaran seri kita tentang buah roh. Dan minggu lalu kita belajar bersama-sama tentang satu buah roh, yaitu tentang buah kemurahan ya. Minggu lalu, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu buah lagi yang selanjutnya, yaitu kebaikan ya, buah kebaikan. Bapak Ibu Saudara, next slide selanjutnya boleh tampilkan. Di dalam dunia kita ya, kebaikan itu relatif ya. Di dalam dunia ini kebaikan relatif, bergantung kepada siapa yang mengatakannya ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita pergi ke mana namanya, ke Bali ya, di sana ada banyak turis ya, di pantai banyak turis. Nah, di sana. Terlebih lagi kalau kita lihat turis-turis sing dek pantai, sing dek perempuan-perempuan biasanya. Nah itu kan ini ya, kita sebagai orang Timur, orang Asia ya, dengan ini kita, dengan norma-norma kita melihat kayak gitu gak wajar, gak biasa ya, aneh. Kok iso sih, maksudku orang-orang ini berpakaian seperti itu di ruang terbuka ya, gitu ya. Itu menurut kita, jadi gak baik kayak gitu ya, gak pantas. Tapi bagi mereka yang budaya barat itu sesuatu yang biasa, itu sesuatu yang ya normal gitu kan. Itu kebiasaan mereka di sana, dan kalau di pantai ya kita pakai baju pantai, dan baju pantai kita ya seperti itu ya. Jadi relatif, mungkin ada contoh-contoh yang lain juga yang kita juga tahu ya. Kebaikan yang diajarkan oleh Alkitab, nah ini bersifatnya mutlak ya. Kebaikan yang diajarkan oleh Alkitab itu mutlak dan pasti benar. Kita nggak bisa meragukan, nggak boleh meragukan Alkitab. Alkitab itu tidak boleh diragukan, isinya segala macam kebenaran yang ada di dalamnya itu nggak boleh diragukan. Kalau kita masih ragu dengan Alkitab, nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh melalui Alkitab itu kalau kita masih ragu dengan dia, dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab ya. Jadi kebaikan yang ada di dalam Alkitab adalah mutlak dan pasti benar ya. Di dalam memandang kebaikan ya, kita harus menggunakan kacamata firman Tuhan. Mungkin perspektif orang mengenai sesuatu yang baik itu sebenarnya seperti apa, itu mungkin berbeda-beda ya. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memandang kebaikan, menilai kebaikan itu seturut dengan firman Tuhan. Kalau di ajaran luar sana saya pernah dengar bahwasanya ada yang namanya dosa putih. Nah, ya. Pernah dengar, tapi di mana aku lupa. Pokoknya pernah dengar istilah itu. Jadi berbuat dosa untuk suatu kebaikan. Nah, tetapi Alkitab kita ya, kita tahu bahwasanya Alkitab tidak kompromi dengan dosa. Sesuatu yang dosa itu tetap dosa. Ya. Slide selanjutnya boleh dibuka. Nah, tulisannya terlalu kecil, mohon maaf. Bapak Ibu, kalau kita kembali ke teks Galatia pasal 22 ayat pasal 5 ayat 22, di sana dikatakan
ditulis kebaikan itu menggunakan bahasa Yunaninya adalah agathosune. Ini terlalu kecil, mungkin nanti bisa saya bagikan di grup WA ya. Agathosune ya, yang berarti adalah goodness. Di dalam bahasa Inggrisnya goodness atau to do good atau melakukan perbuatan baik. Nah, kata ini memberikan penekanan kepada kualitas pribadi seseorang yang baik secara moral. Ya. Dan kata moral ini akan kita garis bawahi karena kata moral ini akan menjadi perhatian kita di sepanjang pembelajaran kita pada saat pagi hari ini. Dan Rasul Paulus ya menggunakan kata agathosune ini sebanyak 4 kali. Hanya Rasul Paulus yang menggunakan kata ini. Di kitab Injil tidak tertemukan kata ini ya. Ada kata sifatnya yaitu agathos. Agathos itu kata sifat. Nah, agathosune ini kata benda. Nah, itu pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, hanya Rasul Paulus yang menggunakan kata ini dan sebanyak 4 kali ia sebutkan di 4 kitab yang berbeda. Kitab yang pertama ada di Roma, di situ saya cantumkan ayatnya juga. Galatia, yaitu yang kita baca sekarang ini, tentang kita pelajari tentang buah roh. Dan di Efesus dan yang terakhir di Tesalonika. Dan keempat kitab ini, Bapak Ibu Saudara ya, menarik karena benar, 4 kitab ini memiliki permasalahan yang sama, yaitu Rasul Paulus ingin menentang ya para pengajar moral yang berlawanan dengan ajaran para rasul. Ya. Rasul Paulus ingin menentang para pengajar moral palsu itu kita katakan ya. Nah, pengajar moral yang palsu itu siapa saja? Di sana disebutkan ada para penyembah berhala, ada para bidat, ada para guru-guru palsu, ya. Dan juga ada orang Yahudi yang ingin menyesatkan orang-orang percaya. Yang mana orang-orang Yahudi ini tidak suka dengan pengajaran Yesus, sehingga orang-orang yang sudah percaya itu mau disesatkan dengan pengajaran yang menyimpang. Itu mengenai kata yang akan kita pelajari ini, yaitu agathosune, kata dasarnya, atau di dalam bahasa Indonesia kebaikan. Slide selanjutnya. Pengertian daripada moral ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan di sana bahwa moral itu adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, akhlak, budi pekerti, susila. Nah, secara khusus moral ini kita diartikan sebagai tindakan, sebagai tingkah laku lahiriah yang dapat dilihat dari seseorang. Gampangnya memahami seperti ini. Jadi ketika kita berlaku tertentu, ya, dari perilaku kita, dari tindakan kita, itu tercermin nilai moral yang ada di dalam yang kita anut. Ya. Dan moral itu akan mempengaruhi perilaku seseorang. Ya, jadi moral yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi perilaku daripada orang tersebut. Jadi seperti itu kita gampangnya memahami ya. Slide selanjutnya. Nah, kaitan moral dengan iman. Moral itu sangat berkaitan dengan iman, sangat berkaitan erat. Ya. Tadi kita pahami bahwasanya moral itu adalah tingkah laku lahiriah yang dapat dilihat ya. Dan kita harus memahami juga bahwasanya iman itu artinya adalah percaya kepada atau memberikan kepercayaan. Kalau kita beriman kepada Yesus, berarti kita percaya kepada Yesus. Berarti kita
memberikan kepercayaan kepada Yesus. Itu artinya iman. Nah, kaitannya moral dengan iman di sini, saya tuliskan di situ bahwasanya tingkah laku lahiriah kita, ya Bapak Ibu, mencerminkan tingkah laku lahiriah kita adalah cermin daripada kepercayaan kita. Ya, jadi tingkah laku kita adalah cerminan daripada kepercayaan kita. Atau dengan kata lain, kepada siapa kita beriman, maka itu juga akan menentukan moral kita. Ya, jadi jangan sampai salah kita beriman. Jangan sampai kita salah menaruh iman kita. Karena kepada siapa kita menaruh iman kita, maka pribadi itulah yang akan mempengaruhi moral kita. Amin? Mengerti ya Bapak Ibu sampai situ ya? Gampang apa susah bahasanya? Semoga kita mengerti ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu untuk kita benar-benar memperhatikan hal ini. Nah, gambaran Alkitab mengenai moral di bangsa yang moral bangsa di luar daripada Tuhan. Ya, kita mau lihat di sini bahwasanya gambar itu yang tertera di slide adalah gambaran dari dewa Molok namanya. Itu adalah dewa sesembahan bangsa Amon. Ya. Dewa itu adalah dewa sesembahan bangsa Amon. Orang-orang yang menyembah dewa Molok itu mempersembahkan anaknya yang sulung kepada dewa ini, dikorbankan, ya, anake dikorbano. Kalau menurut kita, ya, yang ini sesuatu yang nggak pas ya, ini sesuatu yang keji, sesuatu yang nggak bermoral bagi kita dengan budaya kita. Sesuatu yang enggak bermoral, tetapi apa yang dikatakan oleh mereka, ya, bangsa yang percaya kepada Molok ini, ya tentu saja bagi mereka ini adalah kebanggaan mereka. Ya, mereka boleh mempersembahkan anak pertama mereka bagi dewa ini. Ini ada kebanggaan, itu adalah suatu kebenaran bagi mereka. Itu adalah suatu kebaikan bagi mereka. Jadi tadi saya katakan makanya kebaikan itu relatif tergantung kepada siapa yang mengatakannya. Tetapi di mata Tuhan, hal seperti ini tidak berkenan di hadapannya. Hal seperti ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Boleh kita baca Yeremia 33 ayat 35. Kayaknya saya sudah cantumkan di situ. Slide selanjutnya, ya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah terlalu jauh. Saya akan buka. Boleh dibukakan Alkitabnya? Rizal. Yeremia pasal 32 ayat 35. Nah, itu. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkan kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul di dalam hatiku, yakni hal melakukan kekejian, sehingga Yehuda tergelincir di dalam dosa. Hal seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan seperti ini. Mungkin timbul pertanyaan juga di kita bahwa, lah terus Kak Johan, waktu Tuhan minta Abraham untuk dipersembahkan itu bagaimana? Ya, piye Kak Johan kalau itu? Kan itu kan Tuhan yang minta untuk mempersembahkan anaknya. Ya. Nah itu nanti dibahas di KKA. Ya, nanti kita bahas di KKA karena pembahasannya cukup ini ya, cukup panjang. Tetapi
hal seperti itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau hal seperti itu. Tuhan menganggap itu sebagai kejian. Jadi apa yang dipandang sebagai orang Amon kebaikan, itu bukan sesuatu kebaikan bagi Tuhan. Ya. Kita juga tahu sekarang ini LGBT merebak di berbagai belahan dunia. Di mana-mana ada LGBT. Ya. Saya melihat searching, cari tahu, ini artikel 1-2 tahun yang lalu, dikatakan di sana bahwa ada 30 negara sekarang ini sudah melegalkan pernikahan sesama jenis atau LGBT. Sudah 30 negara yang mengiyakan LGBT. Ya. Di Indonesia kita juga dengar-dengar bahwasanya ada perkumpulan-perkumpulan LGBT. Ya, saya dengar dari beberapa teman pernah ada satu pesta ya di situ LGBT. Waduh, luar biasa. Nah, apakah LGBT ini benar gitu di hadapan Tuhan? Ya. Kalau mereka sebagai penganutnya atau mereka yang melakukan terjun di dalamnya, mereka pasti akan bilang, ya itu hak asasi kita sebagai manusia, ya. Itu pilihan hidup kita, kebebasan kita sebagai manusia. Nah, kebebasan mereka sebagai manusia untuk memilih jalan itu, gitu ya kan. Jadi itu pilihan mereka. Tetapi di sini kita mau lihat apakah firman Tuhan berkenan kepada hal seperti itu, LGBT. Dan kita lihat di situ, saya tulis di dalam Roma pasal 1 ayat 24 sampai dengan 27, di situ dikatakan, diterangkan bahwasanya Tuhan sama sekali tidak berkenan dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Bahkan Tuhan mengutuk perbuatan seperti itu. Gak mau. Jadi yang dapat kita pelajari ialah, Bapak Ibu, sesuatu yang kita pandang baik, sesuatu yang kita pandang benar. Mungkin kita berpatokan pada pengalaman, mungkin kita berpatokan kepada tradisi, mungkin kita berpatokan kepada ajaran orang tua, ya, mungkin ya atau ajaran-ajaran yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita ingat sama-sama bahwasanya apa yang kita pandang baik, apa yang kita pandang bermoral, apa yang kita pikir itu sesuatu yang benar, itu enggak tentu benar jika kita mau benturkan itu dengan firman Tuhan. Maka bagaimana cara mengetahui apakah sesuatu yang ada di dalam pemikiran kita, moral kita itu adalah baik atau enggak? Caranya bagaimana? Caranya adalah tetap membenturkannya dengan firman Tuhan. Kita ini adalah orang-orang percaya. Ya. Nah, kita adalah orang-orang percaya. Slide selanjutnya. Identitas kita adalah sebagai orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seorang ahli penulis namanya Neil Anderson, di dalam bukunya yang berjudul Siapakah Anda Sesungguhnya, ya, dia menjelaskan di situ bahwa siapa saya menentukan apa yang akan saya lakukan. Jadi siapakah Anda akan menentukan apa yang Anda lakukan. Kalau Anda seorang operator, ya Anda akan menjalankan pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan operator. Anda seorang pemain musik, keyboardis, ya Anda akan menjalankan musik ini, alat musik ini, keyboard ini. Jika Anda seorang pekerja, ya Anda akan bekerja sebagaimana standar yang telah ditentukan. Ya. Jika Anda seorang nelayan, ya Anda akan mencari ikan. Ya, ya mungkin nelayan juga disambi bertani juga ada. Ya, jadi dia adalah nelayan dan petani. Nah, gitu. Tapi kita tahu di sini bahwasanya siapakah Anda, siapakah saya itu menentukan apa yang saya lakukan, ya sesuai dengan identitasnya. Nah,
Namun pertanyaannya sekarang adalah, siapakah diri kita, identitas kita sebetulnya? Kalau bicara pekerjaan, ya itu adalah pekerjaan kami, itu adalah pekerjaan kita. Tetapi identitas itu berbicara dalam, ya. Identitas itu enggak sesuatu yang dalam. Siapakah kita sebetulnya? Identitas kita ini siapa? Kita mau lihat di Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 5. Di sana dikatakan di Kisah Para Rasul 19 ayat 15, ya. Di sana dikatakan, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapa kamu? Ya. Ini menjadi pertanyaan juga bagi kita, Bapak Ibu. Ya. Siapakah diri kita sebenarnya? Siapakah identitas kita? Sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita ingin mengetahui, ya, kita ingin pasti bahwasanya diri kita ini siapa. Ya. Kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Ya. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberi Yesus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, ya, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Inilah identitas kita, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita saat ini, ya, kita koreksi diri kita sendiri. Kita nggak usah lihat kanan kiri kita nggak usah lihat orang lain. Oh, kayak ini kayak urung tenanan percaya karo Tuhan. Ya, kita nggak usah lihat orang lain. Kita lihat diri kita sendiri. Ayo kita koreksilah diri kita sendiri. Saya juga, Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan ini, saya melihat kembali, saya diingatkan oleh Tuhan untuk kembali melihat siapakah diri saya. Dan ketika membaca Yohanes pasal 1 ayat 12 ini, maka inilah identitas kita, Bapak Ibu. Amin. Ya, identitas kita yaitu sebagai anak-anak Allah. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, kita beroleh identitas yang baru ini. Dulu kita adalah manusia yang berdosa. Manusia yang penuh dengan dosa, dikuasai oleh dosa. Kehidupan kita dituntun oleh dosa. Tetapi ketika kita menerima anugerah keselamatan itu, ya, kita beroleh identitas baru. Dan sekarang yang menuntun kita bukanlah dosa lagi, tetapi Yesus. Amin. Nah, slide selanjutnya. Di sini saya menuliskan ada 4 standar moralitas orang percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara boleh berkreasi ketika membaca Alkitab. Oh, Kak Johan, aku menemukan lagi satu rema di sini. Nah, itu boleh sekali. Tapi di sini saya nulis ada 4 standar moralitas orang percaya. Saya dikutip dari Matius pasal 5 sampai pasal ke-7, yaitu di situ tentang khotbah Yesus di bukit. Nah, standar moralitas orang percaya yang pertama ditulis itu adalah ia adalah garam dan terang bagi dunia. Ya. Jelas di pengajarannya Tuhan Yesus bahwasanya kita harus menjadi garam dan terang, memberi rasa dan memberikan cahaya, ya, bagi mereka yang tersesat di dalam kegelapan. Nah, itu. Nah, yang kedua, ia tidak berkompromi dengan dosa, ya. Tadi saya katakan bahwasanya Alkitab itu tidak kompromi dengan dosa. Mungkin di luar sana ada pengajar yang mengatakan dosa putih melakukan sesuatu meskipun berdosa, tapi demi kebaikan, atas nama kebaikan, dosa dikompromikan. Tetapi moralitas orang percaya tidak berkompromi dengan dosa. Ya. Yang ketiga, ia tidak dipengaruhi, tetapi mempengaruhi. Ya. Sekarang ini
banyak media sosial berusaha mempengaruhi dunia supaya berikan tonton video mereka, memberikan like, subscribe segala macam. Padahal nilai moral yang mereka ajarkan itu jauh daripada Alkitab. Ya, mereka mencoba mengaruhi kita, tapi kita jangan terpengaruh dengan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita tetap kuat di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena inilah moral kita sebagai orang percaya. Kita ini harus menjadi pengaruh. Amin. Amin. Ya. Kita harus mempengaruhi, ya. Sebagaimana orang tua dapat mempengaruhi anak. Orang tua berpikir yang terbaik bagi anaknya. Makanya orang tua berusaha sebagaimana mungkin bisa mempengaruhi anaknya. Ya. Tapi kalau anaknya sudah sudah terpapar sama pergaulan yang tidak jelas, biasanya anaknya yang mempengaruhi orang tua untuk memenuhi kebutuhan daripada anaknya. Ya. Tetapi enggak, kita orang percaya, kita harus menjadi pengaruh yang baik, pengaruh yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ialah ia berani melakukan firman Tuhan apa adanya, apapun resikonya. Biasanya ketika kita melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan, ada pernah mungkin Bapak Ibu mengalami pengalaman di mana ditolak ataupun kon niku sok suci. Nah, gitu ya. Kon niku aja suci banget lah ya. Membaur gitu loh. Tapi enggak, Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya, kita harus melakukan firman Tuhan meskipun kadang kita ditolak oleh komunitas. Ya. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya. Saya tadi baru ingat tapi kok langsung lupa ya. Sama satu cerita dulu pernah saya ini. Nah, ini aja. Dulu tuh saya masih kecil ya, masih SMP lah. SMP, lingkungan saya tuh perokok, Bapak Ibu. Lingkungan saya perokok, kemudian dikatai ya, karena saya nggak ngerokok gitu. Jadi ada teman rokok, orang yang lebih dewasa, dia ngerokok, terus kemudian dia bilang gini, Johan kamu nggak ngerokok. Kau niku lanang apa wedok sih? Pada saat itu hati saya sakit banget. Ya. Sakit banget, tapi ya bagaimanapun juga ya, kita sebagai orang percaya, marilah kita memiliki moralitas ini, yaitu melakukan firman Tuhan apapun resikonya ya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, slide selanjutnya, ini himbauan khusus bagi anak muda. Saya masih muda ya, umur saya hampir 30 tahun. Tapi masih muda jika dibandingkan dengan para senior-senior. Nah, himbauan bagi anak muda di sini, anak muda itu sangat rentan berurusan dengan masalah moral. Sangat rentan sekali. Karena kenapa? Ya. Karena di lingkungan pergaulan anak muda itu sangat luas dan bebas. Saya menyadari ketika saya masih sekolah, kita itu enggak sepenuhnya di dalam pengawasan orang tua. Jadi kalau kita sudah di luar rumah, itu pure kita yang mengendalikan diri kita sendiri. Ya, kita harus membentengi diri kita sendiri. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki moral tidak sama dengan kita, kalau semalam Kodion katakan kemungkinan bisa tertular. Ya. Orang yang enggak LGBT kalau bergaul dengan LGBT kemungkinan bisa tertular. Ya. Orang yang percaya ya, orang yang anak muda gereja lah saya katakan, anak muda gereja kalau bergaul dengan pergaulan yang buruk ya, yang jelek bisa tertular ya. Di Amsal itu kan ada ayatnya. Jika fondasi firman tidak cukup kuat ya di dalam diri kita anak muda, maka kita
mudah tergelincir. Ya, anak muda, sini siapa yang anak muda? Sedikit sekali. Oh banyak. Oh, ya. Coba kita lihat tuh satu ayat yang memberikan kita semangat. 1 Tesalonika 4 ayat 12. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya kira ayat ini bukan cuma berlaku untuk ayat orang-orang muda, tetapi bagi kita semuanya yang ada di sini, ayat ini berlaku bagi kita semua. Kita harus menjadi teladan, ya, di dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, dan sebagainya. Ketika kita belajar tentang buah roh, yaitu kebaikan, di sini kita tahu bahwasanya dari awal kita tahu bahwasanya buah roh kebaikan itu hanya dapat kita hasilkan jika kita memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Tapi kebaikan seperti apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus, kita tahu bersama sekarang. Slide selanjutnya. Kita tahu bersama sekarang bahwasanya kebaikan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah tingkah laku yang didasari oleh nilai moral, yaitu firman Tuhan. Amin. Jadi jika tingkah laku atau kebaikan itu bukan berdasarkan firman Tuhan, berarti itu bukan buah roh. Ya. Karena buah roh ini dihasilkan dari persekutuan kita. Dan ketika kita benar-benar bersekutu dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, maka kita akan dapat melakukan sebagaimana Tuhan ingin kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, untuk menutup khotbah saya siang hari ini, saya mau menutup dengan satu kutipan di slide terakhir. Ajaran-ajaran Alkitab merupakan kaidah moral tertinggi yang diketahui manusia. Suatu kaidah yang begitu tinggi dan kudus sehingga manusia tak mungkin mencapainya tanpa bantuan dari Sang Ilahi.